Hai guys, selamat datang kembali di channel Lucipedia. Simak videonya sampai habis ya. Kita semua pasti sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, dan bahasa daerah. Nah, dari sekian banyak suku bangsa tersebut, ada beberapa suku bangsa di Indonesia yang memiliki jumlah yang relatif besar. Salah satunya adalah suku Dayak. Suku Dayak ini adalah suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan, yaitu pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua Nugini. Pulau Kalimantan atau yang dikenal juga dengan Pulau Borneo memiliki luas 755.000 meter persegi. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut. Berdasarkan dari beberapa sumber luar dan dalam negeri, ternyata asal-usul suku Dayak berasal dari luar Pulau Kalimantan. Menurut Komen 1987, nenek moyang suku Dayak berasal dari daratan Asia yang sekarang disebut dengan Provinsi Yunnan, Cina Selatan. Para nenek moyang ini terbagi dalam kelompok-kelompok kecil pengembara yang datang secara bertahap, datang ke Kalimantan dan melalui rute yang berbeda. Para nenek moyang ini mengembara menuju dua wilayah berbeda di Kalimantan. Wilayah pertama adalah Kalimantan Selatan dan Tengah, sedangkan wilayah kedua adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan. Nenek moyang yang menuju wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki rute lewat Indochina, Semenanjung Malaya, Sumatera, kemudian menyeberangi Selat Karimata menuju Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan nenek moyang yang di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur menempuh rute Provinsi Hainan, Taiwan, Filipina, dan menyeberangi Laut Cina Selatan untuk sampai di 3 provinsi tersebut. Oleh karena ini jugalah suku Dayak di Kalimantan memiliki budaya, bahasa, dan sistem irigasi yang berbeda satu provinsi dan yang lainnya. Imigrasi ini diperkirakan terjadi antara tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, guys. Wah, sudah sangat lama ya, guys. Pada masa itu adalah zaman glasial di mana es di kutub utara dan selatan belum mencair dan masih berupa daratan yang bersambungan. Sehingga cukup dengan perahu kecil mereka mampu menyeberangi Selat Karimata dan Laut Cina Selatan yang pada masa itu tidak begitu luas. Jika berbicara mengenai asal-usul suku Dayak, masih ada beberapa misteri yang belum terungkap terkait dengan beberapa peninggalan sejarah yang terdapat di Kalimantan. Salah satunya adalah misteri prasasti batu bertulis di perkampungan Dayak pedalaman Kalimantan yang hingga saat ini belum terpecahkan. Batu besar yang berukuran lebar 5,10 meter dan tinggi 3,90 meter di atas permukaan tanah ini memang masih menyimpan banyak misteri yang hingga saat ini belum terpecahkan. Prasasti batu bertulis ini terletak di Dusun Pait, Desa Subabas, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Perlu menempuh waktu kurang lebih 1 jam hingga 2 jam untuk mencapai situs ini dari kota kecamatan dan hanya dapat ditempuh dengan sepeda motor. Sejak zaman Belanda, sudah sering dilakukan penelitian pada situs ini, tetapi belum ada satupun kata sepakat di antara para peneliti. Batu yang pernah diteliti oleh tim Puslitar dari Jakarta tahun 1982 ini
berisi ornamen berupa barisan keris dan tulisan menggunakan huruf Pallawa, sehingga dapat diperkirakan bahwa batu tersebut diukir pada kisaran tahun 650 Masehi atau 7 Masehi, yaitu pada masa akhir Hindu dan awal Buddha. Tulisan itu sendiri menggunakan bahasa Sanskerta dan belum pernah ada publikasi terjemahannya. Jika berbicara mengenai batu ini, maka tidak bisa lepas dari beberapa misteri yang mengelilinginya. Apa saja misteri-misteri yang terdapat pada batu ini? Batu bertulis ini berdiri tunggal di kawasan tersebut. Tidak ada ditemukan batu-batu lain sejenis di kawasan tempat batu tersebut berada. Walaupun tulisan di prasasti batu ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, tetapi tidak ada satupun kerajaan Hindu atau Buddha di belantara dalam radius ratusan kilometer. Bahkan kerajaan Kutai yang adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia letaknya sangat jauh di sebelah timur Pulau Kalimantan. Batu ini adalah salah satu prasasti di Kalimantan selain prasasti Yupa Kutai yang terkenal itu. Ukiran-ukiran yang terdapat pada batu ini tidak mungkin diukir oleh penduduk setempat, mengingat pada masa itu suku Dayak tidak memiliki budaya dan keterampilan mengukir batu. Dan menurut para tetua kampung, batu beserta ukirannya itu sudah ada di sana sejak kampung mereka dibuka. Ada sebuah mitos yang beredar bahwa prasasti batu bertulis ini mengandung sebuah kutukan mengerikan. Konon katanya, barang siapa yang bisa menerjemahkan isi pesan di batu bertulis tersebut, maka akan mengalami nasib buruk. Pada tahun 1985, seorang ahli Sanskerta dari Jakarta, yaitu Dr. Anda Endang, pernah mencoba menerjemahkan tulisan di balik batu tersebut. Namun sayang belum sempat dipublikasikan. Ibu Endang meninggal dunia. Apakah ini adalah maksud dari mitos bahwa ukiran pada batu ini mengandung kutukan? Karena sudah beberapa kali pada masa lampau, para ahli Sanskerta dari dalam dan luar negeri mencoba menerjemahkan tulisan pada prasasti ini, namun mereka selalu menemui jalan buntu. Menurut tetua di kampung tempat batu tersebut berada, generasi sebelum mereka menganggap batu itu adalah batu biasa. Namun berbeda dengan para serdadu Belanda yang sangat kagum melihat batu itu. Keanehan muncul saat mereka ingin memotret batu tersebut. Saat difoto, tulisan di batu tersebut seakan menghilang. Setelah batu diselimuti kain putih, barulah potret tulisan di batu itu tertangkap kamera. Pernah pula terjadi sebuah peristiwa nahas. Ketika itu, dua warga berbuat lancang dengan mengayunkan serta menghantamkan parang beberapa kali ke batu bertulis. Berselang beberapa waktu kemudian, anak dari dua warga tersebut meninggal dunia secara bersamaan. Nah guys, itulah beberapa mitos yang beredar di balik batu bertulis tersebut. Hendaklah kita selalu menjaga bahasa dan sopan santun saat mengunjungi sebuah tempat atau sebuah situs bersejarah. Marilah kita bersama menjaga dan melestarikan situs-situs sejarah yang ada di Kalimantan Barat, agar kelak anak cucu kita tetap dapat melihat, mengetahui, dan mempelajari sejarah nenek moyang mereka.
Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan video-video selanjutnya dengan informasi yang lebih menarik. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.